Produsen chip memori Amerika Serikat Micron Technology bersiap mengumumkan investasi baru untuk menambah kapasitas manufaktur di Singapura. Langkah ini dilakukan di tengah kelangkaan chip memori global yang semakin akut. Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, investasi ini akan difokuskan pada produksi memori flash NAND. Masih bersama kami, pemirsa. Micron Technology bersiap menambah investasi di Singapura untuk memperluas kapasitas produksi chip memori NAND di tengah kelangkaan global. Ya, langkah ini dilakukan untuk merespon lonjakan permintaan dari industri teknologi dan percepatan pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan dunia. Produsen chip memori Amerika Serikat Micron Technology bersiap mengumumkan investasi baru untuk menambah kapasitas manufaktur di Singapura. Langkah ini dilakukan di tengah kelangkaan chip memori global yang semakin akut. Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, investasi ini akan difokuskan pada produksi memori flash NAND. Pengumuman investasi disebut bisa dilakukan paling cepat 27 Januari 2026. Investasi Micron dilakukan saat berbagai industri, mulai dari elektronik konsumen hingga layanan kecerdasan buatan, menghadapi kekurangan serius chip memori. Percepatan pembangunan infrastruktur AI menjadi salah satu pemicu utama. Saat ini, Micron memiliki fasilitas manufaktur besar di Singapura yang memproduksi sekitar 98% chip memori flash perusahaan. Micron juga tengah membangun pabrik advanced packaging senilai 7 miliar dolar Amerika untuk chip memori bandwidth tinggi yang dijadwalkan beroperasi pada 2027. Micron bersama Samsung Electronics dan SK Hynix telah mengumumkan penambahan jalur produksi baru. Meski demikian, para analisis memperkirakan kelangkaan chip memori masih berpotensi berlanjut hingga akhir 2027. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan perlengkapan olahraga asal China, ENTA Sport Product, resmi mengakuisisi 29,06% saham Puma. Transaksi senilai 1,51 miliar euro ini menjadikan ENTA pemegang saham terbesar Puma di tengah upaya merek asal Jerman ini memulihkan kinerja bisnis global. Perusahaan perlengkapan olahraga asal Cina ENTA Sport Product resmi mengakuisisi 29,6% saham Puma. Nilai transaksi ini mencapai 1,51 miliar euro atau setara 1,79 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya salah satu akuisisi terbesar di sektor olahraga global. Dalam pernyataan Selasa 27 Januari 2026, ENTA menyebut kesepakatan ini mengkonfirmasi laporan sebelumnya yang dirilis Reuters. Melalui akuisisi ini, ENTA resmi menjadi pemegang saham terbesar Puma, menggeser posisi pemilik sebelumnya. ENTA akan membayar 35 euro per saham secara tunai untuk sekitar 43 juta saham Puma. Transaksi ini telah disampaikan dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Hong Kong setelah ENTA mengamankan pendanaan dan menyelesaikan negosiasi valuasi. Akuisisi dilakukan di saat Puma tengah berupaya memulihkan kinerja bisnisnya. Di bawah kepemimpinan CEO baru Arthur Holt, Puma menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan global dan peluncuran produk baru yang belum memberikan momentum signifikan. Transaksi ini masih menunggu persetujuan otoritas persaingan usaha, pemegang saham ENTA, serta regulator di Cina dan sejumlah yurisdiksi lain. ENTA menyatakan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa dan menargetkan penyelesaian transaksi setelah seluruh syarat terpenuhi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Meta Platforms digugat produsen kacamata pintar Soloso Technology atas dugaan pelanggaran paten pada produk Ray-Ban Meta. Gugatan ini menuntut ganti rugi miliaran dolar Amerika serta berupaya memblokir penjualan produk yang saat ini menjadi lini wearable dengan pertumbuhan tercepat di Meta. Meta Platform menghadapi gugatan pelanggaran paten dari Soloso Technology terkait produk kacamata pintar Ray-Ban Meta. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik Massachusetts pada akhir Januari 2026 ini menuntut ganti rugi sebesar beberapa miliar dolar Amerika. Dalam gugatannya, Soloso juga meminta pengadilan untuk memblokir penjualan kacamata pintar Ray-Ban Meta di pasar. Jika klaim ganti rugi mencapai 2 miliar dolar Amerika, nilai tersebut dinilai berisiko mengguncang divisi perangkat keras Meta. Soloso menyatakan kacamata pintar generasi pertama dan kedua Meta melanggar 5 paten inti.
Paten tersebut meliputi teknologi penginderaan multimodal, audio beamforming, hingga arsitektur asisten cerdas berbasis kecerdasan buatan. Dalam dokumen gugatan, Soloso menuduh Meta dan mitra manufaktur EssilorLuxottica memiliki akses terhadap peta jalan teknologi perusahaan sejak 2015. Disebutkan pula adanya transfer pengetahuan dari peneliti MIT yang kemudian bergabung ke Meta. Gugatan ini datang saat Ray-Ban Meta menjadi produk dengan pertumbuhan tercepat di Meta. Perusahaan bahkan menargetkan produksi hingga 30 juta unit pada 2026 dengan harga mulai dari $299 Amerika Serikat per unit. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan antariksa milik Jeff Bezos, Blue Origin, bersiap meluncurkan lebih dari 5.400 satelit komunikasi bernama TerraWave. Jaringan ini dirancang untuk menyediakan akses internet global dengan kecepatan transfer data super cepat yang menyasar sektor bisnis hingga pemerintahan. Blue Origin mengumumkan rencana ambisius melalui proyek satelit TerraWave yang akan mulai diluncurkan pada akhir 2027 mendatang. Jaringan ini diklaim mampu mencapai kecepatan unggah dan unduh hingga 6 terabyte per detik, jauh melampaui layanan satelit komersial saat ini. Berbeda dengan Starlink milik Elon Musk yang menyasar individu, TerraWave akan lebih difokuskan pada pusat data, korporasi, serta instansi pemerintah. Meski meluncurkan ribuan satelit, jumlah armada Blue Origin di orbit masih akan di bawah Starlink milik SpaceX yang saat ini mendominasi pasar. Selain Starlink, TerraWave juga akan bersaing dengan proyek satelit Kuiper milik Amazon yang berencana mengorbitkan lebih dari 3.000 satelit. Persaingan antar miliarder ini semakin memanaskan industri internet berbasis satelit orbit rendah. Untuk mendukung misi ini, Blue Origin terus memperkuat infrastruktur teknologinya. Pada November lalu, perusahaan berhasil mendaratkan roket pendorong di platform terapung untuk pertama kalinya menyusul kemampuan yang sebelumnya hanya dimiliki SpaceX. Sebelumnya, Blue Origin juga sukses menarik perhatian publik melalui penerbangan luar angkasa berawak yang melibatkan sejumlah pesohor ternama. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, perusahaan minyak Saudi Aramco menerbitkan obligasi dengan total $4 miliar Amerika Serikat. Ya, obligasi tersebut akan diterbitkan dalam 4 tahap dengan jatuh tempo 3 hingga 30 tahun. Perusahaan minyak terbesar di dunia Saudi Aramco menerbitkan obligasi dalam 4 tahap senilai total $4 miliar Amerika. Perusahaan minyak asal Arab Saudi ini menerbitkan 4 seri obligasi dengan nilai 500 juta, 1,5 miliar, 1,25 miliar, serta $750 juta Amerika. Adapun jatuh tempo masing-masing obligasi tersebut masing-masing 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Adapun pemesanan obligasi ini telah lebih dari $21 miliar Amerika. Angka ini menggambarkan minat investor yang kuat terhadap obligasi Saudi Aramco sehingga memungkinkan Aramco mempersempit spread pada obligasi 3 tahun menjadi 60 basis poin atau di atas obligasi pemerintah Amerika Serikat. Spread tersebut jauh lebih rendah dari perkiraan awal, yakni 100 basis poin di atas obligasi pemerintah Amerika Serikat. Lalu obligasi 10 tahun dan 30 tahun tetapkan masing-masing spread sebesar 95 basis poin dan 130 basis poin. Sementara itu Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, dan Morgan Stanley bertindak sebagai penjamin emisi aktif penerbitan obligasi ini. Berbagai sumber ada di channel.